Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Flip yang dirahmati Allah, apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa dalam acara Nutrisi Hati bersama saya Nazar Syarif dan Guru Wahab. Alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita membahas tema akhlak-akhlak tercela. Selama 30 menit ke depan akan diasuh oleh guru kita, Guru Abdul Wahab. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Baitul Hikmah dari Kandangan, Kalimantan Selatan. Baik, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian pada hari ini? Alhamdulillah khair insyaallah, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan juga pemirsa setia kita ya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menunaikan ibadah puasa ya dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan amal-amal sunnah yang lainnya dapat diterima oleh Allah dan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di pertengahan, berada di penghujung bulan suci Ramadan ya Guru. Dan tak terasa tinggal menghitung hari lagi kita meraih hari kemenangan. Oke Guru, kita pada hari ini mengangkat tema akhlak-akhlak tercela yang perlu kita jauhi. Oke, langsung saja kami serahkan kepada Guru. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi rahimahullah. Musafir rahimahullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang maha mengatur alam semesta ini dengan semua peraturannya, semuanya bisa berjalan seperti keadaan pada saat ini. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan ya, tahun 1440 Hijriah, dan kita semua bisa melaksanakan menunaikan kewajiban ibadah puasa di bulan ini. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ada hal-hal yang mungkin perlu kita mengetahui ya, di antara perbuatan atau akhlak yang tidak baik, akhlak al-mazmumah. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi daripada pahala puasa kita. Jadi ini harus kita ketahui. Sebab itu kita pada kesempatan ini akan membahas berbagai macam ya, jenis daripada akhlak-akhlak yang tidak baik ya, yang tercela, akhlak yang al-mazmumah. Di antaranya yang pertama ini ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini muttafaqun alaih. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia dusta. Dan yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia tidak pernah menepati dan mengingkari. Yang ketiga adalah wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanat ya dia akan berkhianat. Ini adalah salah satu daripada perbuatan atau akhlak yang tercela yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Dan itu
menjadi tanda, menjadi ciri bagi orang munafik ya. Jadi kalau ada orang yang mempunyai sifat demikian, maka itu bisa masuk kategori munafikun, ya, orang-orang munafik ya. Tapi jangan sampai salah nanti menyebutkan. Munafik itu berbeda dengan munfik. Munafik. Nah, kalau munfikun itu orang yang bagus, sifat munfikun itu ada orang yang selalu berinfak di jalan Allah. Nah, berbeda kan? Sedikit saja ada munfik, ada munafik. Beda sedikit ya. Nah, ini tentu bagi kita seorang muslim ini tidak boleh melakukan sifat-sifat ini. Di antara tadi dikatakan ada 3 ciri tanda orang munafik. Pertama tadi idza hadatsa kadzaba. Apabila dia ngomong, dia berbicara isinya dusta. Iya, itu tidak boleh. Apalagi bulan puasa, dusta ya. Banyakkan dusta, tentu ini akan mengganggu daripada ibadah puasa kita, atau pahala puasa kita akan berkurang. Tidak seperti itu. Ini apabila dia berbicara. Kemudian apabila berjanji, tidak pernah menepati. Ini janji terus gitu kan. Banyak janji, tidak pernah menepati. Nah, ini adalah salah satu tanda dia itu adalah kategori orang yang munafik. Jadi ini janji tapi tidak pernah menepati. Nah, ini wa'ada. Kemudian wa idza tumina khana. Yang ketiga, dia apabila diberi amanah selalu berkhianat. Ya, khianat. Dia susah ya. Dipercaya, dia selalu tidak menunaikan amanat tersebut, maka susah ya. Namanya kalau orang itu kan diberi amanah apa? Jabatan itu amanah ya. Amanah. Nah, ternyata dia tidak bisa menunaikan jabatannya dengan baik gitu. Itu berarti sudah masuk kategori munafik berarti. Kenapa? Dia berkhianat, khana. Dia khianat. Ini mungkin yang harus kita pahami ya, kita harus menjauhi ya sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Ya. Tidak sampai kita harus melakukan hal-hal yang tidak boleh ya, bagi orang yang beriman. Kemudian di dalam kategori nifak di sini, ini harus kita pahami juga ya. Yang dimaksud dengan nifak atau munafikan dalam hadis ini adalah yaitu nifak amal. Ya. Karena nifak ini ada yang masuk kategori nifak akidah. Ya. Nah, itu kalau nifak akidah itu tidak. Tapi kalau nifak amal itu hukumnya haram. Ya. Cuman tidak mendatangkan kekufuran, tidak mengakibatkan kepada kekufuran. Jadi tidak orang itu kalau melakukan ini tidak sampai kategorinya kufur, artinya tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau nifak akidah, itu bahaya, ya, karena dia bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Ini jelas ya. Jadi kita semua harus memahami. Jadi nifak itu ada 2 jenisnya. Ada nifak amal. Ada nifak Ibadah. Akidah. Ya, nifak akidah. Nah, nifak akidah ini kalau dilakukan maka akan menjerumuskan. Contohnya seperti apa, Guru? Kekufuran. Ya. Nah, ya nifak akidah ini ya seperti umpamanya orang tidak meyakini sholat itu fardu umpamanya. Nah, itu kan akidah kan, keyakinan kan yang gitu. Nah, itu maka ya kategorinya bisa kufur. Ya kan, kufur. Kenapa? Itu menyangkut masalah keimanan. Ya kan, keimanan. Karena orang melakukan banyak puasa ini tidak wajib umpamanya. Atau tidak difardukan. Kemarin kan saya ada aliran yang mengatakan puasa di bulan puasa ini katanya boleh aja merokok. Iya kan? Karena katanya rokok itu tidak mengenyangkan. Nah, itu aneh itu, ya. Jadi memang kategori di situ dia tidak memakai rukun puasa, tidak mengerti kan, gitu kan? Ya kan? Padahal kan rukun puasa itu ada imsak itu menahan makan dan minum, ya kan? Serta berhubungan intim suami istri, gitu kan? Nah, itu kan harus tahan sejak terbit matahari itu sampai tenggelam matahari, imsak namanya, imsak. Itu nggak arti dia ukurannya mengenyangkan dan tidak mengenyangkan saja, gitu kan. Nah ini berarti ini bahaya nih. Ini termasuk
nifak akidah, ya kan? Nifak akidah. Nah, bahaya ini menjerumuskan orang pada kekufuran. Maka dikatakan ini termasuk tema aliran yang sesat. Ini masuk aliran yang sesat. Nah ini mungkin permasalahan yang masalah tanda orang-orang munafik. Pemirsa rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah kita lihat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Rasulullah SAW sabda, "Ya Aisyah, alaiki birrifqi wa iyyaki wal udfa wal fuhsha." Pelan-pelanlah wahai Aisyah, kamu harus bersikap lemah lembut. Birrifqi, lemah lembut, dan jauhilah sikap keras dan keji. Jadi yang bagus itu adalah bersikap lemah lembut. Kemudian dihindari adalah sikap keras, al-unf dan al-fuhsha, bersikap bersikap keji, ya. Sikap keras. Nah, keras ini berbeda dengan tegas. Nah kadang-kadang kita memahami, wah itu keras, padahal maksudnya adalah kita tegas. Jadi dalam perkara itu kita harus tegas gitu, jangan lemah lembut gitu kan. Bahaya, kalau lemah lembut kan berbahaya. Dalam perkara tersebut kita harus memiliki sifat yang tegas. Jadi tegas berbeda dengan keras. Harus dipahami. Keras itu seperti apa? Namanya keras itu keras itu namanya. Tidak jelas gitu kerasnya. Sama orang saling membentak gitu kan, kalau marah gitu kan, nah itu keras gitu. Itu nggak benar ya. Sedikit-sedikit mungkin main jotos gitu kan, nah itu juga main fisik gitu kan, nah itu juga adalah sikap keras yang tidak benar. Tapi kalau kita tegas itu ya artinya kita dalam menjalankan menjalankan syariat Islam tentunya. Nah kita harus punya ketegasan dalam perkara tersebut. Artinya kalau memang ini tidak boleh, kita tidak lakukan, gitu kan, tidak boleh dilakukan hal tersebut. Itu namanya tegas. Cuma masalah kita kadang-kadang kalau orang yang bicara tegas itu, wah itu keras ya, jadinya keras, gitu kan. Tegas berbeda juga dengan netral ya Guru. Iya beda, betul beda lagi. Orang yang netral itu kan nggak jelas. Kadang milih gitu. Iya, dia mujab-jabin. Nah, ini mujab-jabin namanya. Dia dia tidak jelas. Mau ini apa mau yang sebelah sini? Tidak. Ya. Nah ini harus dihindari oleh seorang Muslim. Ya, dari kita semua orang yang beriman tentu juga harus dihindari. Nah hadis yang lain juga masih dari hadis Aisyah, ya. Dia mengatakan, ya Aisyah, fa innallah la yuhibbul fahsya wat tafahhusa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata kotor dan perbuatan keji. Kata-kata kotor. Nah, ini mungkin yang sering ya, kita perhatikan. Orang-orang kadang-kadang ada yang berkata-kata kotor ya. Kotor itu seperti apa? Kata-kata yang Ceroboh mungkin. Ya. Ceroboh. Bahasa kita ceroboh. Oh iya. Nah, bahasanya porno. Gitu kan. Itu jorok. Kata-kata yang jorok itu adalah kata-kata kotor ya kan. Di dalam beribadah puasa itu harus dihindari juga kata-kata seperti itu. Tidak boleh kita berkata-kata yang keji, berkata yang kotor itu tidak boleh. Di musim haji juga demikian, itu tidak boleh ya, karena itu melanggar ya, ada langgaran-langgaran ya, haji ya, itu ada. Ini masuk puasa juga demikian, ada itu perkataan-perkataan yang tidak boleh diucapkan bagi orang yang sedang berpuasa. Itu kata-kata yang kotor dan keji, dan kata-kata yang keji juga tidak boleh. Nah masih hadis Aisyah juga, beliau mengatakan, inna syarran nas manzilatan indallahi man tarakuhu au wada'ahun nas ittiqa'a fuhshihi. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dijauhi manusia karena takut akan kejahatannya atau kekasarannya. Ini muttafaqun alaih juga. Jadi apa? Orang menjauhi orang itu karena apa? Khawatir, ya. Bahasa kita khawatir kita ini akan menularkan menularkan kejahatannya. Nah, itu tidak boleh, ya. Artinya tidak boleh. Ini tentu dia mendapatkan kedudukan yang paling jelek di sisi Allah. Ya, syarran nas, ya. Syarran nas manzilatan indallah. Dia memiliki tempat jelek, ya.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Yaitu orang yang dijauhi manusia karena takut akan kejahatannya. Jadi umumnya gini, orang tadi itu sering melakukan perbuatan jahat. Nah, kalau dia dekat, orang yang lain tuh dekat-dekat sama dia itu, dia khawatir dia akan melakukan kejahatan juga gitu. Contoh pokoknya. Kalau ada orang di gardu itu kan permainan, Jadi ya bermain. Nah, itu kalau kita dekat situ, tahu-tahu datang satpol pp. Nah, lu kan mau kan ini kan karena kejahatan juga kita di situ. Padahal kita tidak ingin kan? hanya nonton saja mungkin. Ya, tidak ingin kan kita. Cuman berada di dekat situ, akhirnya apa? Ditangkap oleh satpol pp juga kan akhirnya. Nah, ini yang mungkin yang disebutkan dengan harus dijauhi orang tersebut. Kenapa? Karena kejahatannya itu akan apa bahasanya itu menjangkit apa bahasanya Menularkan. Hah? Menular. Ya, bisa menularkan ya kejahatan ini. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya. Pemirsa rahimakumullah ya. Di dalam hadis yang lain juga dikatakan, ini dari riwayat Abu Darda ya, wa innallaha la yabghudul fahisa al-badhi'a. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berbuat keji dan berkata jorok. Nah, ini juga menegaskan kepada kita semua bahwasanya perbuatan keji dan perkataan yang jorok itu adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ini tentu harus kita tinggalkan perbuatan-perbuatan demikian, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian. Ya, ini tidak boleh. Pemirsa rahimakumullah. Jadi ini adalah perkataan yang keji atau perbuatan yang keji dan perkataan yang jorok. Ini adalah salah satu juga sifat yang tercela yang harus ditinggalkan bagi seorang muslim, seorang mukmin harus ditinggalkan. Tidak hanya di bulan puasa, di bulan-bulan selain puasa pun harus ditinggalkan juga. Ini ada orang istilahnya bulan puasa meninggalkan, lewat puasa kembali lagi gitu kan berkata. Nah, itu tidak diharapkan. Semoga nanti ini adalah menjadi momen kita berubah ya, kita menjadi insan yang mempunyai kualitas keimanan yang kuat, keimanan yang tinggi tentunya ya. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa di bulan-bulan yang lain tuh bisa menunaikan juga apa-apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini ya, bulan puasa ini. Pokoknya kita meninggalkan perbuatan keji dan perkataan jorok di bulan Ramadan. Nah, di bulan yang lain juga harus bisa berbuat demikian. Nah, inilah yang disebut dengan takwa yang hakiki. Mendapatkan ketakwaan yang sebenarnya takwa. Makanya kan perintah Allah itu kan haqqa tuqatih, ya kan? Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya, haqqah. Takwa yang hakiki tentunya seperti itu. Nah, takwa yang hakiki ini akan membentuk takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah puasa itu. Ya, puasa itu adalah salah satu saja cara meningkatkan takwaan. Kenapa? Karena ternyata banyak orang berpuasa, tapi setelah Idul Fitri kembali lagi gitu kan, melakukan hal-hal yang tidak baik tadi ya. Perbuatan keji, maunya berdusta masih gitu kan, berkhianat masih gitu kan. Nah, ini berarti puasanya tidak berhasil gitu kan. Tetapi kenapa? Walaupun dia berpuasa, kok dia tetap melakukan ketidaktaatan kepada Allah gitu kan. Itu karena apa? Karena ternyata ketakwaan itu tidak hanya cukup dengan berpuasa saja. Gitu. Yang meningkatkan kualitas ketakwaan itu tidak hanya puasa saja. Banyak ayat-ayat yang lain, la'allakum tattaqun, itu banyak ayat yang lain ya. Seperti umpamanya itu menyembah Allah gitu kan, ubudullah kan, ya yuhadan ubudullah. Itu menyembah Allah itu ada salah satu la'allakum tattaqun juga, membangun ketakwaan juga. Kemudian ada lagi yang lain juga umpamanya ingat kepada Allah, itu juga membuat orang takwa kepada Allah juga. Nah, kalau puasa memang
ayatnya kan berbunyi kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba la'allakum tattaqun. Itu puasa kan. Jadi puasa ini adalah salah satu saja dalam rangka membangun, membina ketakwaan pada diri seorang muslim, gitu mungkin. Ya. Oke guru, berarti pada saat kita puasa, utamanya momennya di bulan suci Ramadan ini merupakan latihan bagi kita ya guru untuk menjadi pribadi yang takwa begitu, meninggalkan perbuatan tercela. Nah kalau orang itu puasa tetapi masih melakukan khianat misalnya, masih berdusta, masih ingkar janji misalnya, itu bagaimana guru? Iya. Nah ini kan berarti di dalam puasa itu belum tumbuh, ya kan? Belum tumbuh keimanan. Kenapa? Karena puasa itu kan diawali dengan kata imanan wahtisaban. Nah, ada keimanan. Jadi panggilan keimanan itu yang tentunya menyebutkan orang. Kita di mana-mana itu sebenarnya dasar awalnya adalah keimanan. Nah, ketika dia melakukan puasa tanpa ada keimanan, nah itu tadi hanya ikut-ikutan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika selesai puasa kembali lagi melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Ya seperti namanya berdusta tadi kan masih dilakukan lagi. Awalnya sudah bagus nih, menggosip. Ternyata habis Ramadan masih lagi gosipnya gitu kan. Ya kan, membicarakan orang lain gitu kan. Terus berkata-kata jorok masih juga gitu kan. Nah, ini berarti memang tidak dasar keimanan. Tidak bisa didasari dengan keimanan. Jadi dasarnya harus keimanan gitu. Kita melakukan puasa itu dasarnya harus keimanan. Makanya dikatakan imanan wahtisaban. Nah, itu yang diampuni Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka orang tadi akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kalau ternyata orang itu tetap aja melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya kan? Dia hanya menahan dirinya di bulan Ramadan saja gitu kan. Nah, berarti itu dasarnya mungkin tidak dasar daripada keimanan, ketaatan kepada Allah. Tapi kalau orang dasarnya ketaatan kepada Allah, tentu dia akan tetap istiqomah di dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela tadi. Gitu. Oke guru. Oke guru, bila puasa itu kan kita menghindari berkata-kata jorok begitu, berkata-kata yang tidak bagus lah. Nah kalaunya kita menonton TV misalnya tak sengaja kita mendengar begitu, itu bagaimana, ada pengaruhnya kak guru bila kita misalkan menonton acara-acara seperti itu? Iya. Ini ya, jadi memang perbuatan manusia itu kan sebetulnya sangat terikat dengan hukum syara ya sebetulnya. Ya, al aslu fi af'al ya, al aslu fi af'al at-taqayyud bil ahkam syar'iyyah. Jadi hukum asal setiap perbuatan manusia itu adalah terikat dengan hukum syara. Nah, mendengar itu adalah perbuatan manusia. Berarti dia harus terikat dengan hukum syara. Apa saja yang boleh didengar, kan itu maksudnya kan seperti itu. Nah, kalau yang didengar-dengar adalah perkara-perkara yang tidak baik, ya kan, perkara-perkara kemaksiatan, nah tentu ini akan mempengaruhi ya kepada keadaan dia. Kenapa? Karena dia terikat dengan hukum syara tadi, gitu kan. Itu seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami setiap muslim itu dalam berbuat itu dia sangat terikat sekali ya bil ahkam syariah dan hukum syara. Itu tidak boleh. Hukum syara ini adalah menyangkut perkara-perkara apakah itu perbuatan wajib, ya kan, perbuatan sunnah, ya kan? Kemudian ada perkara yang mubah, yang haram ataupun makruh. Itu harus diperhatikan betul itu. Nah, sehingga kalau memang kita tadi nonton TV, terus TV-nya itu isinya hanya perkataan-perkataan yang tidak baik gitu kan, atau isinya hanya menceritakan orang lain aja, gibah gitu kan. Nah, itu lebih baik kita menghindari hal tersebut. Artinya ya sudah, tinggalkan saja, enggak dimatikan saja TV-nya, selesai kan masalahnya kan. Termasuk pembicaraan di warung misalnya guru. Iya, itu kalau orang bicara demikian ya sudah kita tinggalkan saja gitu. Jangan sampai kita
nimbrung gitu kan, ikut-ikutan di bersama mereka gitu kan. Ini karena kita memahami tentang hal tersebut. Setiap apa yang kita lakukan adalah perbuatan, ya tetap aja mendengar perbuatan, berkata-kata adalah perbuatan, kan? Melihat perbuatan juga kan. Nah, itu adalah perbuatan. Kan? Itu adalah perbuatan kita harus terikat dengan hukum syara. Seandainya itu adalah melanggar hukum syara, tentu harus tinggalkan perbuatan tersebut. Jadi kita harus memilih ya guru, bila itu tidak berguna atau tidak baik kita tinggalkan saja gitu. Iya, Tidak perlu kita ya ikut. posisi kita kan kita yang menentukan. Ya kan posisinya kita bukan perbuatan kita kan kita yang berbuat gitu kan. Berarti kita yang melakukan itu gitu. Tahu kan kita ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara, dan tahu bahwa ini yang dibolehkan gitu kan. Sehingga ya tentu kita harus bisa memilih dan memilah-milah gitu kan, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan gitu kan. Itu karena itu adalah hak kita gitu kan, atau kewenangan kita untuk menentukan itu gitu kan. Beda dengan mungkin perkara yang lain. Ini adalah perkara memang manusia adalah mempunyai kekuasaan untuk melakukan itu. Jadi kuasa kita kan, kita bisa menahan diri kan nggak mungkin kan kita tidak bisa tidak menahan kan. Nah bisa saja kita tidak melakukan itu kan, kita yang menentukan. Karena kita dasar perbuatan kita adalah berdasarkan pemahaman mafhum kan? Sesuai dengan akal yang kita punya. Nah makanya kita juga harus berpikir akal kita bagaimana. Nah inilah sebenarnya seorang muslim itu memang kompleks sekali ya, artinya harus betul-betul hukum itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah makanya ini penting ya kan, kita bisa menerapkan hukum itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun dalam sosial masyarakat dan bernegara. Ya. Nah, pemirsa Flip yang dirahmati Allah, tak terasa acara nutrisi hati kita hampir berakhir. Insya Allah akan kembali tayang setiap Selasa di jam yang sama. Tadi guru sudah menjelaskan mengenai beberapa perilaku tercela guru. Sifat-sifat tercela yang diantaranya sifat munafik ada 3, yaitu bila berkata dia berdusta, bila berjanji dia mengingkari, bila diberi amanat dia berkhianat. Semoga kita semua terhindar dari perilaku tercela tersebut. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan ini menjadi pribadi yang takwa. Bahkan selepas Ramadan kita juga turut ya guru, terus berlanjut ketakwaan ini seterusnya gitu. Itu yang disebut kemenangan nanti. Meraih kemenangan yang hakiki. Kalau masih kembali lagi kepada perbuatan yang terdahulu, itu berarti belum menang lagi. Iya, masih kalah. Semoga kita semua menjadi pemenang ya guru. Iya. Baik. Baik pemirsa, ya guru terima kasih sudah berbagi pada kita semua. Terima kasih pula pada pemirsa yang terus menyaksikan acara-acara kita. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.